Nah, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya dengan Bapak Beda, notaris KPI Universitas Petani ini. Jadi pada hari itu kita memasang alat elektrokardiografi. Jadi nanti itu saya akan menggunakan seperti alat di bagian dada Bapak, di bagian tangan dan kaki di pergelangannya. Itu bertujuan untuk melihat irama dari jantung Bapak, apakah ada yang abnormal atau tidak. Mungkin itu sedikit agak tidak nyaman karena Bapak membuka baju bagian atas, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir ketidaksakitan nyaman tersebut. Apakah Bapak ada yang ditanya terlebih dahulu? Tidak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Pak. Dan ini kita akan ke meja pemeriksaan ya. Di sini saya akan memperkenalkan alat bahan yang akan digunakan. Yang pertama itu di sini ada mesin EKG-nya, lalu di sini juga ada gel untuk ketika kita memasangkan elektroda nanti, lalu ada alcohol swab, dan di sini juga ada hand wrap, ada hand glove, dan juga di sini terdapat ada dua elektroda. Di sini ada elektroda buat di ekstremis atas dan bawah, dan juga di sini ada elektroda buat di prekordia. Baik, setelah kita melakukan analisis dan juga yang concern, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan alat elektrokardiografi. Yang pertama itu saya akan melakukan hand wash atau hand terlebih dahulu, bisa menggunakan hand sanitizer ataupun bisa menggunakan sabun cuci tangan. Di sini saya akan menggunakan hand sanitizer. Kita akan langsung menggunakan nama Koyao. Setelah saya menggunakan hand glove, di sini saya akan melakukan persiapan. Di sini sebelumnya saya akan membersihkan bagian dada yang akan diperiksa, yang akan ditempelkan oleh alat kardiografi menggunakan alcohol swab. Tentunya saya akan membersihkan. Baik, setelah kita bersihkan, di sini saya akan menaruhkan gel di bagian dada pasien yang akan ditempelkan alat elektrokardiografi. Benar Pak. Lalu setelah saya memberikan gel di bagian yang akan ditempelkan oleh elektroda, di sini saya akan menempelkan elektroda yang di bagian ekstremitas terlebih dahulu. Di sini saya akan menempelkan di bagian elektroda yang di bagian ekstremitas atas terlebih dahulu. Di sini saya akan menaruhkan yang elektroda yang berwarna merah di bagian pergelangan tangan yang sebelah kanan, benar Pak? Lalu untuk yang warna kuning itu di sebelah kiri, di pergelangan tangan sebelah kiri. Lalu untuk elektroda yang selanjutnya, untuk elektroda yang di bagian pergelangan di bagian ekstremitas bawah, itu yang berwarna hitam itu kita taruhkan di sebelah kanan. Ini Pak. Lalu yang berwarna hijau itu di sebelah kiri. Ini Pak. Lalu setelah itu saya akan menempelkan elektroda yang di prekordial, ada terdiri dari 6, dari V1 sampai V6. Yang pertama saya akan menempelkan yang V1 terlebih dahulu, yang berwarna merah di bagian di CS4, di bagian dekstra thorax pasien di paras kanan. Ini Pak. Lalu untuk yang kedua itu yang berwarna kuning itu atau V2 itu kita akan letakkan di posisi yang sama dengan V1, tapi di sini di bagian toraks kiri pasien. Ini apa? Di bagian V4. Kemudian dengan V1, selanjutnya saya akan memasang yang V4 atau yang berwarna coklat itu di bagian ICS5, di bagian mid clavicula. Ini apa? Ini udah semua. Tinggal analisis lagi apa? Lalu selanjutnya itu yang V3 kita letakkan di antara V2 dan juga V4. Lalu kita letakkan yang V5 itu di bagian
garis aksilaris anterior sinistra sejajar dengan V4 di bagian anterior dari garis aksilaris sejajar dengan V4. Lalu untuk yang V6-nya kita letakkan di garis maksilaris sejajar dengan V4. Baik, selanjutnya setelah terpasang saya akan menyalakan mesin EKG dan mengoperasikan sesuai prosedur tetap sesuai jenis mesin EKG. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan mesin EKG. Lalu di sini saya akan mengecek kalibrasi dengan kertas dan digambarkan dengan defleksi vertikal sekitar 10 mm dan kecepatan kertas 25 mm per detik atas radian dengan 5 kotak besar per detik. Lalu ini kita akan print out untuk hasil nanti dan hasilnya akan keluar. Lalu setelah itu saya akan memastikan nama pasien, catat tanggal dan waktu pencatatan EKG, dan selama perekaman pasien juga diharapkan atau dihimbau untuk bernapas secara tenang dan juga tidak berbicara. Lalu setelah hasilnya keluar, kita akan melepaskan elektroda yang masih menempel pada pasien. Lalu kita akan meletakkan kembali elektroda. Lalu selanjutnya untuk syarat EKG layak baca itu yang pertama itu identitas pasien terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, tanggal dan juga jam pemeriksaan. Lalu untuk hasil kalibrasinya itu kecepatan 25 mm per second atau 50 mm per second dengan amplitude TMV sama dengan atau 10 mm. Lalu pastikan elektroda tidak terbalik. Tanda pemasangan elektroda yang terbalik adalah gelombang P kompleks QRS dan gelombang T defleksi dominan negatif pada sedapan 1, dan gelombang P kompleks QRS dan gelombang T yang dominan defleksi positif pada sedapan APR dan normal air wave progression. Dan juga yang terakhir pastikan juga tidak ada artefak. Baik Pak, untuk pemeriksaan pada hari ini untuk pemasangan elektrokardiografi sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari pemeriksaan elektrokardiografi ini. Bapak silakan untuk menggunakan baju kembali dan bisa ke meja pemeriksaan. Baik, terima kasih Pak. Saya dengan Hamdul Abdul Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.